Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Itaviana. Saya mahasiswi PPG Daljab kategori 2 LPTK Universitas Jember. Kali ini saya akan mempraktekkan rencana aksi 2 dalam PPL 2 menggunakan model pembelajaran PJPL. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita mendahului dulu dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Faril, silakan dipimpin berdoa Ril. Sebelum mulai pelajaran ini, mari kita doakan dulu. Doa mulai. Di absen dulu ya, siapa nanti yang tidak masuk hari. Pembelajaran kali ini adalah materi mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia masa kolonial. Masa kolonial. Terus apa hubungannya Bu dengan materi yang kemarin mengenai kolonialisme sama imperialisme? Berarti strategi perlawanan merupakan adalah perlawanan oleh beberapa tokoh di berbagai wilayah Indonesia masa kolonial. Terus apa hubungannya dengan materi yang kemarin yang membahas kolonial dan imperialisme di Indonesia? Yaitu berarti apa? Perlawanan ini berarti merupakan akibat dari pelaksanaan atau praktik kolonialisme imperialisme di Indonesia. Gitu. Selanjutnya ya, biar cepat. Lanjut akan membahas masalah manfaat. Kira-kira apa ya manfaat yang akan kita dapat setelah kita mempelajari yang namanya perlawanan di berbagai daerah. Di sini Bu Ita juga sudah menuliskan, yaitu mengambil nilai positif dari perjuangan di berbagai daerah. Supaya apa? Guna mempelajari sejarah itu adalah sebagai inspirasi kita. Oh, dulu banyak sekali pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang untuk mempertahankan dan memberikan nama yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sehingga apa? Pengaruhnya apa bagi kita sebagai generasi yang sekarang ini? Apa anak-anak? Berarti apa? Usaha kita untuk apa yang kita berikan kepada negara. Seperti usaha para pejuang dahulu yang memberikan semua untuk memperjuangkan yang namanya bangsa Indonesia. Lanjut ya. Lanjut ke selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, sekalian nanti Ibu akan menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Dilihat di sini. Melalui tayangan video YouTube, peserta didik dapat menentukan pertanyaan mendasar. Ini sudah ada tayangan video YouTube. Kata kuncinya, sama menentukan pertanyaan mendasar. Dari sini berarti kita nanti Bu Ita akan menayangkan video tentang perlawanan di berbagai daerah. Setelah kalian simak, dipahami isinya, kira-kira dari tayangan video ini akan timbul pertanyaan apa yang mungkin ingin kalian ketahui. Kita akan menerangkan masalah penilaian.
Bu Ita menerangkan penilaian biar kalian nanti termotivasi. Kira-kira pada saat apa sih Bu Ita memberikan penilaian? Sehingga pada saat tersebut kalian lebih aktif. Yang pertama, Bu Ita akan melakukan penilaian pada saat pembelajaran berlangsung. Pertama, penilaian sikap saat diskusi. Jadi ketika Bu Ita memberikan waktu untuk berdiskusi, Bu Ita akan berkeliling-keliling memeriksa kalian dan akan melakukan penilaian. Nah, dari kita akan menayangkan ini apa anak-anak? Uang, tahu, uang. Kalau masalah uang memang langsung uang. Sudah, dari sini ibu akan tanya. Kira-kira dari sini yang sering dipegang, kira-kira anak-anak paham enggak ini gambarnya siapa? Paham? Enggak paham? Baru enggak paham. Ini gambarnya apa anak-anak? Lah, sudah tahu ini gambarnya pahlawan. Ya, gunanya apa sih, Nak? Ini gunanya foto-foto ini dipajang di uang yang sering kalian pegang setiap hari, sering kalian jajankan, sering dipajang di dinding-dinding kelas. Gunanya apa? Kok ditaruh di uang yang sering digunakan setiap hari? Gunanya apa? Supaya kita apa? Lah, itu. Supaya kita ingat, bukan ingat orangnya, tetapi ingat lah. Supaya ingat, oh ini pahlawan ini paling sudah dipersiapkan ya. Dengarkan dulu. Nanti setelah Bu Ita menayangkan video, kalian simak baik-baik. Dari video ini kira-kira mungkin ada suatu pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Ditulis dulu. Total pasukan sekitar 20.000 orang. Rencana awal di Pati Ukur diminta menunggu pasukan. Anak, sudah ya? Baik, sudah dituliskan semua kan permasalahannya? Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan bagi beberapa siswa untuk mengutarakan permasalahan atau pertanyaan mendasar dari video yang Ibu tayangkan tadi ya. Nanti anak-anak ini yang aktif berpendapat juga akan mendapatkan nilai. Siap ya anak-anak ya? Dari 36 siswa ini siapa yang mau mengutarakan pertanyaan atau permasalahan mendasar dari tayangan video ini? Silakan angkat tangan. Akan tunjuk yang namanya Salsa. Mana Salsa? Salsa, maju Salsa, mengutarakan pertanyaannya biar temannya tahu. Dasar dicatat semua. Baik, dilihat dulu di papan tulis anak-anak. Di papan tulis ini ada yang namanya pembagian kelompok. Nanti dari 36 kelompok, nanti dari 35 peserta didik akan dibagi kelompok 5 orang peserta didik. Jadi masing-masing kelompok jumlahnya 5. Gitu ya. Jadi pembagian ini berdasarkan heterogenitas. Maksudnya apa? Jadi setiap kelompok itu ada yang namanya masing-masing yang ada ahli IT-nya, ada yang ahli dalam berdebat, ada yang ahli dalam presentasi, jadi berbicara di depan. Jadi setiap kelompok itu ada dibagi ahli-ahlinya. Paham ya? Silakan dibagi 5 orang peserta didik masing-masing kelompok. Silakan. Kita lihat dulu di papan tulis anak-anak. Nanti pembagian kelompoknya sesuai sini. Berarti nanti kelompok 1 akan membahas yang namanya perang Aceh. Terus kelompok 2 membahas
Dan baik anak-anak, dilihat ke papan tulis. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya mendesain perencanaan produk. Silakan nanti Bu Ita kasih waktu 20 menit. Silakan. Baik anak-anak, tadi Bu Ita juga sudah keliling ya, melihat perencanaan produk. Berarti nanti Bu Ita memberikan kesempatan untuk kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya untuk mempresentasikan bagaimana perencanaan produk. Berarti yang presentasi hanya perencanaan produk. Nanti gantian temannya yang lain dari kelompok 1 membacakan menyusun jadwal. Paham? Dari sini paham? Baik. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili kelompok 1 untuk presentasi perencanaan produk? Siapa? Saya, Bu. Silakan ke sini saja biar terdengar temannya. Silakan perkenalkan dulu biar nanti dinilai kita ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Firlina Visa, absen 14. Absen? 14, Bu. Silakan. Jadi gini, perencanaan produk dari kami yaitu cerita komik kelompok menuju fase yang ketiga, yaitu menyusun jadwal pembuatan. Di situ sudah ada yang namanya contoh cara menyusun, format-formatnya, isinya seperti apa. Nanti kalian diskusi lagi, kira-kira dibutuhkan berapa waktu untuk membuat jadwal pembuatan. Kira-kira 20 menit. Gimana? Cukup ya? Anak-anak tadi kan sudah presentasi ya, mengutarakan yang namanya perencanaan produk. Bu Ita juga sudah menilai. Bu Ita harapkan yang lain yang belum pernah aktif atau belum pernah maju, diharapkan nanti termotivasi dengan teman-temannya. Jadi berusaha untuk maju juga. Anak, sebelum kalian membuat komik digitalnya seperti apa, perhatikan dulu di LKPD. Di situ ada yang namanya langkah-langkah pembuatan komik. Dilihat, mulai langkah-langkah pertama. Anak tadi Bu Ita sudah keliling-keliling ya, sudah menilai juga, sudah memberikan arahan bagaimana caranya. Kita lihat di LKPD-nya yang di depan, di situ ada cara mengumpulkan hasil komik. Sudah dikumpulkan semua dalam link? Baik, sekarang tinggal presentasi ya. Kelompok 1 siap, siapa yang presentasi ke depan? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 1 Faril Duariditya dan teman saya Firly. Untuk menyegarkan otot-otot yang kaku, pikiran yang sudah jenuh ya kan, karena seharian sudah memperoleh pelajaran yang beraneka ragam, silakan kalian berdiri dulu. Silakan. Kita akan melakukan tahapan yang terakhir, yaitu post test. Dilihat di situ. Link post test ini nanti
sudah Ibu share ya di halaman WA kalian, coba dilihat akan diminta untuk menyimpulkan dan memberikan refleksi untuk pembelajaran. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu apa, Bu? Merefleksi itu sebagai tokoh dalam komik digital yang akan memerankan peran di cerita perlawanan, Bu. baik. Sebelum kita tutup pertemuan mendatang, kalau materi bab pertama sudah selesai mengenai kolonial imperialisme di Indonesia sudah selesai. Bab kedua perlawanan di berbagai daerah melawan kolonial di Indonesia juga sudah selesai. Berarti minggu depan apa? Doa mulai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif, hebat-hebat sekali. Semoga nanti kedepannya lebih aktif lagi. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.